Pengertian dari ukhuwah itu ada dua pengertian. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa, ukhuwah yaitu berarti persaudaraan. Jadi, semua makhluk ataupun bisa disebut dengan manusia. Semua manusia itu tidak ada yang dinamakan jenis ataupun jenis kelompok ataupun masing-masing. Semua manusia itu bersaudara. Yang kedua yaitu secara istilah. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji. Jadi, ukhuwah termasuk sikap terpuji. Ukhuwah juga menumbuhkan rasa kasih sayang, yang menimbulkan dari kasih sayang tersebut menumbuhkan rasa persaudaraan yang lebih erat di antara sesama. Ukhuwah juga menumbuhkan rasa kemuliaan. Rasa kemuliaan tersebut lebih erat dan lebih tinggi di antara sesama. Dan rasa saling percaya diri terhadap orang lain. Rasa saling percaya ini merupakan hal yang sangat positif yang harus kita miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi Allah juga lebih menguatkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Sudah dari keturunan Nabi Adam bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Jadi, di mana kita melihat orang yang sedang berselisih, maka damaikanlah di antara keduanya itu. Dan setelah itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Poin kedua yaitu ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah dalam Islam diantaranya poin pertama yaitu persaudaraan senasab. Persaudaraan senasab ini merupakan persaudaraan yang sudah turun-temurun dari leluhur. Yang kedua yaitu persaudaraan sekeluarga, yaitu persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga yang rukun, yang damai. Maka persaudaraan di antara keluarga itu saling erat dan saling menumbuhkan rasa kasih sayang. Yang ketiga, persaudaraan sebangsa walaupun tidak seagama. Persaudaraan sebangsa ini menumbuhkan erat di antara sesama manusia meskipun mereka tidak seagama. Yang keempat, persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham. Persaudaraan yang keempat yaitu persaudaraan semasyarakat. Masyarakat yang berada di lingkungan kita itu merupakan saudara yang terdekat di antara kita meskipun mereka ada yang saling berselisih. Seperti yang pada ayat tadi juga, kita harus damaikan di antara kedua saudaramu yang berselisih, maka damaikanlah. Yang kelima yaitu persaudaraan seagama. Persaudaraan seagama ini merupakan sudah dari zamannya Nabi Adam. Yang keenam yaitu persaudaraan sekemanusiaan. Manusia itu semuanya bersaudara, tidak ada yang dinamakan golongan ataupun kelompok. Yang ketujuh yaitu persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Menurut Quraisy Shihab, dia membagi ukhuwah dalam 4 macam, yaitu yang pertama ukhuwah fil ubudiyah, yaitu persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah. Semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Allah yang menciptakan manusia, yaitu menurut Quraisy Shihab
Dia membagi ukhuwah menjadi 4. Yang pertama yaitu ukhuwah fil ubudiyah, yaitu persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah. Semua manusia merupakan ciptaan Allah dan mereka merupakan saudara. Yang kedua yaitu ukhuwah fil insaniyah atau basyariyah, persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga yaitu ukhuwah fil an-nasab wal atoniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fil adin al-islamiyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Ukhuwah ini harus diorientasikan 8 prinsip pokok, yaitu 1. Akidah yang disimpulkan dalam kalimat syahadat. Jadi yang kedua yaitu toleransi dalam perbedaan. Yang ketiga, saling tolong menolong antar sesama. Yang keempat, saling sikap seimbang antara semua bidang. Yang kelima, bersikap sederhana dan tidak memihak. Yang keenam, integritas dan konsolidasi di semua bidang. Yang ketujuh, memandang Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang kedelapan, membentuk masyarakat yang madani. Poin yang ketiga dalam ukhuwah yaitu bagaimana kita membiasakan perilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu melaksanakan saling mengenal atau yang lebih dikenal dengan ta'aruf. Jadi di mana kita kenal dengan seseorang, maka lebih mengenallah dengannya. Yang kedua yaitu tafahum atau yang lebih dikenal dengan melakukan proses saling memahami. Jadi setelah kita mengenal seseorang, maka kita harus memahami apa yang Yang kedua yaitu melakukan proses saling memahami atau yang disebut dengan tafahum. Jadi setelah kita mengenal seseorang, maka kita harus memahami seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu kita harus saling bersikap saling tolong-menolong. Jadi dari sikap tolong-menolong tersebut, maka kita timbul persaudaraan yang lebih erat dan kita lebih mengenal orang tersebut. Yang keempat yaitu bersatu. Jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang bersaudara. Kita harus bersatu, tidak boleh pecah belah. Yang kelima yaitu melaksanakan proses saling menjaga. Jadi kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah, kita harus saling menjaga sesama manusia, sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.